Lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei, tercatat 2.795 orang meninggal dunia. Sementara korban terluka mencapai 8.586. Ya Rabb, bismillah, Allah. Allahu Akbar ya Muhammad. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone FPV yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Inilah detik-detik saat drone FPV pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Hingga kini penjajah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan maupun korban dalam serangan pejuang Hizbullah. Di tengah gencatan senjata, Israel mengklaim telah menyerang 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis tentara Israel IDF menunjukkan sejumlah rudal dan bom dijatuhkan di 40 lokasi di Lebanon Selatan. Bangunan dan aset-aset yang diduga milik Hizbullah hancur. IDF menyebut serangan ini menargetkan pusat komando dan lokasi peluncuran rudal yang digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel. Serangan ini dilakukan sepanjang akhir pekan lalu. Adapun Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.795 orang dan melukai lebih dari 8.000 orang.
Tangis dan jerit duka pecah di Lebanon Selatan. Warga Sidon mengantar para korban serangan mematikan di Al-Saksakiyeh ke peristirahatan terakhir di tengah memanasnya konflik Israel dan Hizbullah yang terus menelan ribuan korban jiwa. Suasana duka menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan, saat warga menggelar prosesi pemakaman bagi korban tewas akibat serangan di Al-Saksakiyeh. Terlihat, petugas pertahanan sipil menyiapkan jenazah untuk dimakamkan. Tangis keluarga pecah saat para pelayat memeluk peti jenazah dan menaburkan bunga mawar sebagai penghormatan terakhir. Sedikitnya 7 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan udara Zionis Israel yang terjadi di distrik Tire. نستشهد العيلة اختي وولادها اختي وولادها اختي وولادها ابنها هاني هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته خمسة راحوا شو ذنبن هون ما في عم بيقولوا سلاح كذابين هول إسرائيل كذابة. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, juru bicara militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi bagi sejumlah desa di wilayah Tire dengan alasan adanya operasi terhadap target Hizbullah. Lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei, tercatat 2.795 orang meninggal dunia. Sementara korban terluka mencapai 8.586. Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan laptop diwarnai kehadiran puluhan pengemudi ojek online. Sopir ojol hadir untuk memberikan semangat kepada terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Setibanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin ini, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online. Para pengemudi memberikan teriakan penyemangat bahkan pelukan sebagai bentuk dukungan untuk Nadiem. Di dalam ruang sidang, pakar komunikasi politik Rocky Gerung juga hadir memberi semangat. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem didakwa terlibat dalam kebijakan pengadaan perangkat Chromebook yang disebut merugikan keuangan negara. Dakwaan jaksa disangkal kuasa hukum yang menyebut kebijakan pengadaan dilakukan untuk mendukung digitalisasi pendidikan nasional. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan PCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita untuk bisa lakukan screeningnya. Ya. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih kusut.
Meski virus Hanta tersebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan.